Selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita secara online. Hari ini Kak Jayanti akan memimpin ibadah kita, dan adik-adik yang di rumah boleh duduk dalam sikap yang baik, yang tenang, dan boleh dipersiapkan Alkitabnya juga ya. Sekarang kita mau memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau meminta penyertaan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik yang di rumah dalam sikap doa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan buat hidup kami, juga buat keluarga kami hingga saat ini. Sekarang kami mau berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk kami melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan sertai kami selama kami beribadah, agar kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga dalam hidup kami sehari-hari, kami boleh belajar melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami juga meminta penyertaan Tuhan ketika kami boleh mengangkat lagu pujian, agar setiap pujian yang boleh kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Jayanti mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk mengangkat satu lagu pujian. Kita akan bernyanyi lagu Laskar Kristus. Tapi supaya lebih bersemangat, kita menyanyikannya sambil bangkit berdiri. Jadi Kak Jayanti undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama mengangkat lagu pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah adik-adik semua Laskar Kristus, sekarang adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing boleh duduk kembali dengan tenang. Kita akan memasuki ke dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam sikap yang baik. Nah Kak Jayanti ajak adik-adik untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini dengan bernyanyi lagu Mari Tuhan Berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bantu.
siap doa, kita kembali nyanyikan lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat kedengaran. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih melindungi kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat fokus mendengarkan firman-Mu nantinya. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan yang memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikannya boleh yang berkenan di hadapan-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu firman kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Adik-adik dari rumah, kakak dari sini. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kan judul ayat firman Tuhan kita hari ini itu adalah rasul-rasul menanti-nanti. Nah, kira-kira apa sih yang ditunggu sama para rasul ini? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi para rasul ini sedang menunggu Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus tuh bilang, kalau kita baca ya di ayat sebelumnya yang ayat 6 sampai ayat 11 itu, di situ ada satu ayat dibilang kalau Tuhan itu bilang kalau Roh Kudus itu akan diturunkan ke atas kamu, sehingga bisa menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi para murid ini, para rasul sedang menunggu Roh Kudus yang akan diturunkan Tuhan kepada mereka semua. Tahu nggak adik-adik? Tapi menurut kakak, para rasul ini tuh keren banget. Tahu nggak kenapa kerennya? Iya keren, karena waktu mereka menunggu ini, mereka tuh tetap setia sama Tuhan. Mereka tuh nggak jadi ragu-ragu. Jadi kan dibilang di ayat 14 kalau mereka itu bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama, ya kan? Padahal Tuhan Yesus kan nggak bilang ya, pokoknya 3 hari dari setelah aku naik ke surga, aku akan menurunkan Roh Kudus kepada kalian semua. Kan Tuhan Yesus nggak bilang kayak gitu kan? Tuhan Yesus itu cuma bilang, pokoknya nanti aku akan memberikan Roh Kudus kepada kalian supaya kalian bisa menjadi saksiku di seluruh dunia ini. Nah, tapi waktunya itu nggak tahu kapan. Jadi para murid ini sebenarnya sedang menanti dalam ketidakpastian waktunya. Kalau Roh Kudusnya kan pasti akan diberikan, cuma waktunya ini belum tahu kapan, ya kan? Nah, walaupun mereka nggak tahu Tuhan Yesus itu kapan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka, mereka tuh tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Mereka setia menunggu sambil tetap terus bertekun dalam doa. Nah, itu keren banget nggak sih adik-adik? Soalnya kan banyak banget sebenarnya orang yang karena dia nggak tahu sampai kapan harus menunggu, dia jadi ya udahlah dilupain aja gitu kan, janjinya udahlah nggak usah aku
ninggalin dia aja, nggak usah jadi nunggu-nunggu gitu kan. Tapi para murid ini nggak seperti itu adik-adik, mereka tetap taat kepada Tuhan dengan selalu bertekun dalam doa selama masa penantiannya. Tapi sekarang ini nih, kita tuh juga sebenarnya lagi menunggu, tahu nggak? Kita semua ini sekarang ini lagi nunggu apa? Kita semua ini sekarang sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kan di ayat 11 nih, yang ayat sebelum firman Tuhan kita hari ini tuh dibilang kalau Tuhan Yesus ini akan datang kembali ke dunia ini dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke surga. Nah, kan kita semua tahu kan kalau Tuhan Yesus itu udah terangkat ke surga. Tapi kan kita belum tahu atau kita belum pernah dengar kabar kalau Tuhan Yesus itu udah datang lagi ke dunia ini, ya kan? Nah, berarti itu artinya kita semua juga lagi dalam masa penantian, yaitu menanti Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Maka dari itu adik-adik, sikap kita juga harus sama kayak para murid ini. Karena kan kita juga anak-anak Tuhan yang taat dong. Berarti kita juga harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Karena salah satu cara untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Itu artinya selama kita menunggu Tuhan Yesus, kita juga harus selalu berdoa. Nah, kakak mau nanya deh. Coba hitung dalam sehari adik-adik ini berapa kali sih berdoanya? Coba dihitung ayo. Kan bangun tidur, terus mau ngapain lagi? Mau sarapan, terus makan siang, terus makan malam, terus mau tidur. Udah, kakak cuma nyebutin 5. Apakah cuma 5 aja? Ayo coba adik-adik yang tahu berapa kali adik-adik berdoa dalam satu hari. Nah, tapi yang mau kakak bilang di sini, berdoa itu nggak cuma kalau mau tidur atau bangun tidur atau waktu mau makan aja adik-adik. Kita ini berdoa tuh nggak ditentuin harus waktu lagi ngapain aja. Pokoknya kita itu kalau di orang Kristen bisa berdoa kapan aja dan di mana aja, nggak terikat oleh waktu dan tempat. Pokoknya kita tuh harus senantiasa berdoa karena itu yang diinginkan Tuhan. Jadi kita tuh kalau misalkan mau jalan-jalan, kita juga harus berdoa. Terus kalau kita mau belajar, kita juga harus berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan itu nolong kita. Jadi kita tuh waktu belajar jadi cepat mengerti apa yang kita pelajarin. Terus kalau misalkan kita mengalami sukacita, mendapat sukacita kayak misalkan dapat hadiah atau ranking 1, kita juga harus berdoa sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi berdoa tuh nggak cuma kalau sebatas makan atau tidur aja ya, tapi untuk setiap hal yang kita lakukan kita juga harus berdoa. Karena dengan berdoa itu artinya kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Nah, semakin sering kita berdoa, kita berarti artinya semakin sering kita berbicara kepada Tuhan. Kalau kita semakin sering berbicara dengan Tuhan, hubungan kita sama Tuhan itu akan menjadi dekat adik-adik. Kan sama aja kan, kayak misalkan adik-adik ketemu teman baru, kan pasti awalnya belum akrab dong, karena kan masih baru ketemu. Nah, cuma kalau misalkan adik-adik terus ngajak ngobrol teman barunya, terus ngajak main teman barunya setiap hari, pasti kan lama-lama akan menjadi dekat. Nah, itu sama kayak hubungan kita dengan Tuhan. Kita itu berbicara dengan Tuhan itu melalui doa adik-adik. Jadi kalau misalkan semakin sering kita berdoa, itu artinya kita semakin sering berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau kita semakin sering berbicara dengan Tuhan, hubungan kita sama Tuhan itu jadi semakin dekat. Kalau hubungan kita sama Tuhan itu makin dekat, kita itu jadi tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku. Misalkan ternyata kan adik-adik semakin sering berdoa nih ya kan, terus adik-adik tuh jadi tahu, oh ternyata Tuhan itu mau aku nurut sama papa mama,
oh ternyata Tuhan itu mau aku menolong teman-teman yang kesulitan. Oh ternyata Tuhan itu mau kalau aku ini jadi anak yang jujur, terus jadi anak yang pemaaf, jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan pokoknya, ya kan? Nah, jadi kita itu harus senantiasa berdoa, karena dengan berdoa kita jadi semakin dekat dengan Tuhan, terus kita jadi tahu deh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berarti kesimpulan firman Tuhan kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, berdoa adalah salah satu bentuk taat kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa berdoa di mana aja dan kapan aja, tidak terikat waktu dan tempat. Yang ketiga, dengan berdoa, hubungan kita dengan Tuhan itu akan semakin dekat. Kalau hubungan kita dekat, kita jadi tahu deh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke, firman Tuhan kita udah selesai. Sebelum kita masuk ke aktivitas, kakak mau menutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, boleh kami mengerti, boleh kami ingat, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebelumnya juga kami mohon ampun bila selama mendengarkan firman Tuhan tadi kami mungkin tidak fokus, kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami akan dosa kami itu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan yang tetap hadir di sepanjang sisa ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Oke, aktivitas dari kakak mau ngasih ayat hafalan. Tapi tenang, ayat hafalannya pendek banget kok adik-adik. Jadi kakak mau adik-adik menghafalkan ayat hafalan dari Yakobus 5 ayat 16b. Kakak bacain ya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, jadi itu ayat hafalan kita minggu ini sebagai aktivitas firman Tuhan kita. Nah, adik-adik boleh tolong dihafalin ya. Terus minta tolong ke mama papanya untuk ngevideoin dan ngirim ke grup WhatsApp kelas kita. Nah, semoga firman Tuhan kita hari ini boleh adik-adik mengerti dan boleh adik-adik ingat serta adik-adik lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke deh, sekian dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan bisa kita pahami dengan benar. Dan kita boleh belajar dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya Kak Jayanti mengundang adik-adik untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kita pada hari ini. Adik-adik boleh minta bantuan mama papa untuk memberikan persembahannya dengan mentransfer ke rekening gereja HKBP Stoyo. Ini nomor rekeningnya. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah, Ku Harus Makin Berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi kita anggap lagu pujian ini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salib
baiknya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik semua, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Tadi kita sama-sama sudah mengangkat lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan tadi terakhir kita sudah sama-sama memberikan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kita. Semoga Tuhan Yesus berkenan dengan ibadah kita pada hari ini, adik-adik. Sekarang kita mau menutup ibadah kita di dalam doa. Kak Jayanti akan pimpin doa, dan adik-adik di rumah boleh mengikutinya di dalam hati. Lalu kemudian ketika Kak Jayanti sudah selesai berdoa, kita sama-sama belajar untuk berdoa Bapa kami bersama-sama ya dari rumah masing-masing. Sekarang kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang boleh menyertai kami selama ibadah sekolah minggu ini berlangsung. Tuhan, ajari kami untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami berikan tadi. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas persembahan kami, dan biarlah persembahan kami boleh digunakan untuk memperbesar kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga negara-negara yang ada di dunia. Tuhan berikan perdamaian, Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang boleh berikan pemulihan dari pandemi ini, agar keadaannya menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa, kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan yang boleh sembuhkan, atau kalau ada yang sedang bersedih atau sedang kesusahan, Tuhan yang boleh bantu dan Tuhan yang boleh hiburkan. Tuhan, jagai kami bersama keluarga, dan biarlah kami selalu disiplin untuk melakukan setiap kegiatan yang baik dari rumah kami masing-masing, seperti bersekolah online, beribadah secara online, sekolah minggu, dan kegiatan lainnya. Tuhan, ampuni setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Kak Jayanti dan kakak sekolah minggu kelas 1-2 lainnya, Bang Rio, Kak Kezia, dan Kak Ivana mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik. Adik-adik tetap sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan bersama keluarga. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.